Shalom, kita berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Satu topik yang akan kita renungkan bersama atas dasar sebuah ayat di Perjanjian Lama. Kita akan baca dan kita renungkan, yaitu tentang ketenangan. Tapi sebelum lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk damai sejahtera. Kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Sehingga kami sampai pada waktu sekarang ini. Kami berdoa mensyukuri semua yang telah Tuhan kerjakan. Kami percaya di hari ini, esok, lusa, dan mendatang, pemeliharaan-Mu terus nyata dalam hidup kami. Lebih dari semua yang dapat kami rasakan, karena pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kami merindukan hidup kami semakin hari, semakin menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kami memerlukan firman-Mu, penerangan dari Roh-Mu, supaya kami mengerti, dan kami terus haus dan lapar, dan kami terus berkomitmen melakukan firman-Mu. Karena itu Tuhan, sampaikanlah firman-Mu, kami siap melakukannya. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pernahkah kita merasa bimbang? Pasti pernah ya. Pernahkah kita merasa gelisah, galau, khawatir, perasaan tak menentu? Sebenarnya hidup ini mau kemana sih arahnya? Kita tidak jelas tentang hari yang kita lalui hari ini, apalagi besok, apalagi masa depan. Pendek kata, kita jadi tidak tenang. Kalau tidak tenang, kita jadi banyak hal yang kita lakukan, jadi terasa kacau lah, tidak jelas. Jadi kita bisa mengikuti hawa nafsu, keputusan-keputusan yang sesaat, terbawa arus. Ya, seperti sebuah gelombang yang mengombang-ambingkan kapal yang sedang berlayar. Pasti isi kapal tersebut, ya orang-orang yang ada di dalamnya tidak tenang. Ketenangan perlu kita miliki, sekalipun kita hidup di tengah dunia yang penuh gelombang tadi. Kita tidak bisa menjamin keadaan-keadaan sekitar membuat kita tenang. Justru kita harus mengendalikan diri kita supaya tenang menghadapi segala badai, gelombang, ya apapun lah yang kita hadapi. Apakah yang dikatakan firman Tuhan tentang ketenangan? Saya akan bacakan dari sebuah ayat, dari sebuah kitab Nabi besar, yaitu Yesaya, pada pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ayat ini disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya terkait dengan kondisi-kondisi, situasi-situasi kerajaan Israel, tetapi mengarah kepada janji Tuhan untuk di masa-masa yang akan datang. Baik keadaan sekarang maupun mendatang, ternyata yang menjadi patokan,
yang menjadi kunci, yang menjadi dasar, yang menjadi rahasia untuk hidup tenang ada di ayat ini. Saya bacakan ulang, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya, kalau seseorang mengalami damai sejahtera, pasti dia akan juga mengalami ketenangan. Tapi sumber dari damai sejahtera di sini adalah ternyata kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi kalau kita memelihara kebenaran, seperti yang disarankan oleh Mazmur pasal yang pertama, merenungkan firman siang dan malam, dan mempraktekkan seperti yang Yesus katakan, barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, maka akan terjadi yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan hanya suasana perasaan, tapi ada keteguhan di sana. Dan ayat ini berlanjut, dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Ya, damai sejahtera timbul kalau ada kebenaran. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan. Artinya, ketenangan itu disebabkan karena kebenaran. Jadi kalau kita terus hidup dalam kebenaran, kita cinta firman Tuhan, kita melakukannya, kita konsisten di situ, kita memecahkan permasalahan, segala sesuatu yang kita hadapi berbasis firman Tuhan, maka tumbuh damai sejahtera. Dan akibatnya, ketenangan. Dan ketentraman untuk selama-lamanya. Rasanya kita tidak bisa memisahkan ya, damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Dan sumbernya adalah kebenaran. Nah, kebenaran siapa? Kebenaran di mata Tuhan. Di sini seringkali kita memikirkan kebenaran versi. Versi siapa? Kalau ada 3 orang sedang berdebat, pasti ada 3 kebenaran. Kalau ada 10 orang berdebat, ada kemungkinan ada 10 kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah satu-satunya kebenaran Allah, kebenaran firman-Nya. Dan kita seringkali mendengar ayat yang sangat terkenal bahwa Yesus adalah kebenaran. Kebenaran itu Allah sendiri, kebenaran itu adalah pikiran Allah sendiri, kebenaran adalah diri Allah sendiri, kebenaran adalah firman Allah sendiri, kebenaran adalah pokoknya semua kebenaran itu sumbernya tentang Allah. Jadi kalau ada kebenaran Allah, ada Allah dalam hidup kita, ada damai sejahtera. Seringkali kondisi yang kita alami seakan-akan kita jauh dari Allah. Patokannya apakah kita berada dalam kebenaran? Apakah itu keadaan sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja di sekeliling kita? Patokannya apakah kita sedang melakukan kebenaran? Dan kebenaran yang kita lakukan adalah kebenaran Tuhan. Kalau ada kebenaran, kita berpegang teguh kepada kebenaran itu, akan tumbuh damai sejahtera. Dalam badai, pasti semua orang takut. Ya, saya juga takut. Menghadapi persoalan hidup yang tak menentu, pasti takut. Tapi kalau kita tetap konsisten kepada kebenaran, Tuhan akan tumbuhkan damai sejahtera. Tuhan akan tumbuhkan ketenangan. Karena ketenangan tadi adalah akibat dari kebenaran. Mau cari ketenangan, mau cari ketentraman, mau cari damai sejahtera di mana? Tanpa kebenaran, sia-sia. Sia-sia. Sebenarnya kita bisa mengingat perjalanan hidup kita yang lalu-lalu, ya. Saat kita gundah gulana, gelisah, rasa hidup tak menentu, seperti kapal tadi yang terombang-ambingkan. Karena tidak sedang berjalan di jalan yang Tuhan tetapkan. Sekalipun ombak kencang dan gelombang terus menggoyang, tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita tetap akan terus mengalami ketenangan dan damai sejahtera dan ketentraman. Dan ini
untuk selama-lamanya, bukan sementara. Kita dilindungi orang, kita punya uang, kita punya yang menjaga kita, itu sementara. Tapi kalau kita berada dalam kebenaran Tuhan, bukan kebenaran diri kita sendiri, ketentraman, ketenangan untuk selama-lamanya. Mari kita jalani hidup ini dalam kebenarannya. Biarlah damai sejahtera, biarlah ketentraman dan ketenangan untuk selama-lamanya. Mau hidup tenang? Hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Untuk firman Tuhan yang kita baca dan kita percakapkan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur untuk firman yang kami baca dan kami dengar. Biarlah hati pikiran kami menangkapnya, mengecapnya, meminumnya, memakannya, melakukannya. Kami percaya apa firman-Mu. Dan kami akan hidup dalam damai sejahtera-Mu, ketenangan dan ketentraman. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami hari ini dalam kebenaran-Mu. Apapun yang terjadi, bahkan esok lusa dan di masa-masa mendatang. Kami mau terus berada di jalan-jalan kebenaran-Mu. Ampuni kalau kami mencari jalan damai sejahtera sendiri. Ampuni kalau kami mencari ketenangan sendiri. Ampuni kalau kami mencari ketentraman dengan cara-cara kami sendiri, tapi kami mengabaikan kebenaran. Ampuni ya Tuhan. Terima kasih buat kasih dan pengampunan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Kebenaran, kami berdoa. Amin. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kakak adik mengalami damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. Kuncinya, teruslah hidup melakukan kebenaran Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.